Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin guru-guru kami sidang jamaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan begitu cepat, dan waktu itu tidak pernah mengenal kata kompromi dengan kita manusia sebagai makhluk khalifah fil ardh yang memiliki genggaman waktu ada di sana. Sehingga banyak orang yang tertidur di dalam waktu-waktu yang dia lewati. Ada sebagian orang tertipu dengan waktu. Dan ada pula sebahagian orang yang lain, mereka antip wate 24 jam. Tapi sayang, waktu itu terbuang sia-sia. Dan mereka tak punya waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal proses pergantian waktu itu dari hari ke hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sesungguhnya kita sedang berjalan menuju masa depan yang mana suatu saat perjalanan kita itu akan terhentikan, senang atau tidak, suka ataupun tidak, dan tidak ada kata protes kepada siapapun, kemanapun, dia akan terhenti. Pertama, terhenti kita sebagai orang yang memanage waktu itu, dan yang kedua, waktu sendiri itu akan berakhir dan kita akan kembali dalam situasi dan kondisi alam yang berbeda. Oleh karena itu jamaah yang mulia, seharusnya yang perlu kita lakukan adalah bila mana tahun berubah, kondisi berubah, hal yang amat sangat utama kita lakukan adalah muhasabah. Dan inilah yang akan kita kupas 15 menit ke depan pada momentum Jumat kali ini. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, gure-gure Bandung, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal muqaddimah tadi, khatib telah membacakan sepotong firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah jelas menginformasikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan nafsum ma qaddamat li ghad. Bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan apa yang akan kita bawa pulang. Allah mempertanyakan apa yang sudah kita persiapkan sebagai modal, sebagai kapital untuk kita kembali lihat, yang oleh para ulama sepakat tidak ada khilaf untuk hari esok, yakni akhirat. Artinya Allah berpesan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, pikir olehmu, ini dalam bahasa lepas, kamu akan pergi, kamu akan meninggalkan dunia ini, kembali ke alam akhirat, alam kubur, alam akhirat, alam yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, siapapun tak bisa lagi membantu kita. Rekomendasi siapapun tidak berlaku lagi saat itu, sekalipun dari Bapak Presiden, apalagi Pak Lurah, Pak Kecil, Pak RT, Pak RW, halom han lagut. Pikir, persiapkan. Maka Allah melanjutkan, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya bekal yang paling the best, terbaik untuk kita bawa pulang untuk hari esok adalah takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inilah modal kapital yang perlu kita perbanyak, baik yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Takwa dalam arti yang sangat umum. Takwa ada di masjid, takwa ada di Mekah, ada di Madinah, takwa ada di dalam salat, puasa dan sebagainya. Takwa juga ada di mana kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Tidak ada batas. Pulang ke rumah, di sana banyak nilai-nilai takwa yang terlupakan oleh kita. Yang di dalam pemikiran kita, kita anggap itu bukan takwa. Bercanda mesra dengan istri kita, itu takwa. Perintah agama. Bermadu kasih dengan istri, bercengkrama dengan anak, itu takwa. Berapa banyak hari ini orang tak punya waktu untuk rumah tangga. Berapa banyak manusia hari ini tidak ada waktu 5 menit berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Mereka jumpa dengan istri, siga laju baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut, plum tengut. Besok pagi anak kita masih tidur, kita pergi pulang, dia bermain, maghrib tibit lembak warung kopi, boh 12 malam timang, cet lem rumah urinang ketengut. Dari mana? Saya lagi duduk tadi beribadah, di rumah juga banyak ibadah. Banyak problematika yang harus kita tahu, banyak persoalan-persoalan, diskusi-diskusi yang perlu kita bangun supaya mewujudkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas, istri-istri yang menjaga harkat martabat kita. Kita lupakan. Jamaah yang mulia, kita pakai baju
lalu mencari nafkah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, bertebar kita di muka bumi dengan berbagai profesionalisme kita. Apakah sebagai seorang pedagang, apakah sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara, sebagai petani, sebagai apapun kita, di sana banyak takwa yang perlu kita petik, tapi terlupakan. Karena di dalam pemikiran kita itu takwa itu sholat sehari semalam 5 waktu selesai. Orang di sebelah sana menjerit kesakitan, no way. Di sebelah tetangga kita ada orang yang malaikat maut sedang bertarung dengannya. Kita tidak open. Lebih enak kita duduk di warung kopi berjam-jam, minum kopi 1 gelas dengan fasilitas wifi 5.000 rupiah tunai. Nah yang mutang lom. Jamaah, inilah fenomena yang potret kehidupan manusia yang hari ini dipertontonkan oleh generasi Islam hari ini. Jamaah yang mulia, takwa. Sampai kita ke kantor, on time, tepat waktu, disiplin, tidak membuang sampah sembarangan. Itu takwa. Takwa yang nilainya jauh lebih besar salat 2 rakaat sunat. Guru banyak di sini, tanyakan. Pulang dari sholat subuh berjamaah, zikir sampai menjelang 6:30. Bro bak jaro, tati bak tengah jalan. Hana makna sholat 2 rakaat tadi. Habis mana ya gobdum. Dan itu Islam punya. Hari ini kita memahami Islam itu sempit sekali. Hari ini umat Islam memahami Islam itu seolah-olah ibadah mahdah saja. Padahal di sana ghairu mahdah. Hablum minnanas banyak sekali. Yang nilainya sangat mahal di sisi Allah. Yang nilainya akan menjamin diterima atau tidaknya sholat kita. Diterima atau tidaknya haji kita. Tapi itu terlupakan. Maka Allah mengingatkan tadi jamaah sekalian, wattaqullah, bertakwa, itu takwa. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan. Kita hari ini memahami maksiat itu berzina, judi online, ya, apalagi minuman keras, sabu-sabu, jelas itu maksiat. Berapa maksiat yang kita perlihatkan hari ini yang di dalam pandangan orang-orang yang melihat kita seolah-olah itu hal yang biasa. Berapa banyak orang yang menceritakan kejelekan orang lain, berapa banyak itu. Ketika kita ngobrol di warung kopi, duduk bersama, berapa banyak orang yang melakukan kebohongan-kebohongan, hoax, ya, menjelekkan orang lain demi kepentingan kursinya. Berapa banyak? Itu maksiat yang luar biasa. Belum lagi maksiat yang ada di dalam hati kita, yang belum tertuang, yang masih tertanam di dalam hati sanubari kita. Maksiat batin kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Berapa banyak itu? Itu maksiat itu. Maka oleh karena itu jamaah, hamba Allah Syaralun Bandung, mari seiring dengan hari ini kita sudah berada 2024 masih bulan Januari. Coba kita muhasabah. Itu semua yang sudah kita ilustrasikan tadi, yang sudah kita identifikasikan sebagian tadi, ayo kita renungkan, muhasabahkan. Yang oleh Ibnu Qayyim menyebutkan muhasabah itu paling tidak 2 hal. Yang pertama dalam konteks ibadah yang umum. Ayo kita muhasabah. Seiring dengan pergantian waktu, umur bertambah, ayo evaluasi, introspeksi diri. Setahun ke belakang apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Setahun ke belakang bagaimana hubungan kita dengan manusia.
Berapa banyak orang yang kita sakiti dengan lidah kita. Berapa banyak orang yang putus hubungan rumah tangganya karena olah bahasa kita yang kita tuangkan dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Berapa banyak orang sengsara karena kita. Ayo kita evaluasi diri. Muhasabah, berapa banyak? Harapannya adalah untuk kita perbaiki. Kita perbaiki. Walaupun ini bulan-bulan politik, bulan depan kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Ini kemaksiatan yang luar biasa akan muncul. Pencemaran nama-nama orang demi kepentingannya. Ya, hoax, berita buruk lainnya. Ini nggak perlu dilakukan. Apalagi kita ini muslim. Al-muslimu akhul muslimi kal bunyanin yashuddu ba'dahum ba'da. Kita bersaudara. Lambang itu adalah perahu yang kita dayung menuju seberang. Transportasi darat yang ingin kita berangkatkan ke Medan. Na kurnia, na anugerah, pelangi. Kenapa kita harus bertabrakan? Toh kita bersaudara. Ini yang perlu kita bermuhasabah. Jamaah yang mulia. Yang paling penting yang kita harapkan adalah siapapun mereka itu yang akan pergi untuk duduk di kursi panas itu, mereka itu bisa menjadikan itu sebagai channel untuk mengabdi kepada Allah, memikirkan masyarakat, semakin taat dia kepada Allah. Itu yang paling penting kita harapkan. Itu saja. Kemudian muhasabah lagi dalam hal kejahatan. Selain kebaikan dengan manusia, dengan Allah, ibadah, salat, puasa. Berapa banyak kejahatan yang kita lakukan. Ayo muhasabah. Introspeksi diri. Kita akan menghapus, mendelete semua keburukan yang pernah kita perbuat. Seraya kita memohon ampunan kepada Allah. Oh Tuhan, 50 sekian tahun usiaku. Ketika saya identifikasi satu persatu, hampir setiap hari kemaksiatan yang kupersembahkan kepadamu ya Rabb. Padahal engkau telah memberikan aku segala-galanya. Dari tiada menjadi ada. Dan nanti engkau juga akan mengembalikan saya dari ada menjadi tiada lagi. Tapi saya lupa kemaksiatan yang kupersembahkan kepadamu ya Rabb. Ini waktunya sudah tiba. Aku mohon padamu petunjukmu, kekuatanmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Mohon sama Allah, beri kekuatan ya Allah. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi inti daripada muhasabah itu, kalau kita pelajari dari Ibnu Qayyim itu harus terjadi perubahan. Kalau waktu berganti perubahan tidak ada, itu sama saja bohong. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Inilah perubahan yang kita harapkan. Kalau dulu kita kurang beribadah, ayo kita beribadah. Kurang menjalin hubungan vertikal dengan Allah, horizontal kepada manusia, mari kita perbaiki. Kalau dulu banyak kemaksiatan yang kita perbuat, kita taubat kepada Allah, kita mohon ampun dan kita akan kembali kepada jalan yang benar bila mana esok atau lusa Allah meminta pertanggungjawaban kita, kita sudah siap. Inilah yang dipesankan oleh Umar ibnu Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu. Kira-kira sebelum nanti akan tim yang akan menginvestigasi kita, yang akan menanyakan kita, yang akan mempertanyakan putra yang kena puput, maka tanyakanlah dulu diri kita sendiri. Semakin kita sering bertanya diri, maka kemaksiatan akan pasti menurun dan kebaikan akan bertambah. Semakin kita lupa diri, apalagi menganggap kita diri ini aso surga.
Sang surga atau pacut. Atau menganggap orang lain asal neraka. Sang yang jaga pintu neraka nek katanya. Surga neraka itu milik Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Allah menjanjikan surga itu orang-orang yang beriman di sana. Wa amilus solihah, beramal saleh. Jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Neraka itu tempat orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi, jelas itu. Maka kita berharap, kita berdoa, semoga kita berada dalam orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mewarisi surga Allah. Karena surga Allah itu tempat orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengharap ampunan Allah dan bersegeralah kamu mengharap surga Allah. Wa jannatin arduhas sama wal ardh. Seluas langit dan bumi, ampunan Allah itu luas sekali. Surga Allah itu luas sekali. Diibaratkan supaya manusia paham. Seumpama surga itu, ampunan Allah itu langit dan bumi. Kepada siapakah disediakan? Uiddat lil muttaqin. Kepada orang-orang yang bertakwa. Insya Allah jamaah yang mulia. Barangkali itulah sekilas mau'idhah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan Jumat singkat ini. Kiranya apa yang kami sampaikan itu menjadi renungan, menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan pribadi kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang lebih baik hari ini, besok, lusa, ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة